1. Menurut Macinos, perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir, dan dalam perilaku pada waktu tertentu. 2. Menurut Parcel, pengertian perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi organisasi masyarakat. 3. Menurut Richard, pengertian perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. 4. Menurut Parley, perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbul buruh dalam masyarakat dalam kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan, dan seharusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Menurut Gillen and Gillen, mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu cara variasi dalam cara-cara hidup yang diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kompensasi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Coimbes mengatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada modifikasi yang terjadi dalam pola hidup suatu bangsa. Yang pertama, ada perubahan sosial secara lambat, yaitu terjadi dalam proses yang sangat lama atau secara bertahap. Perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Mereka berjalan secara bertahap melalui proses pengkondisian, dan orang-orang mengikuti atau menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tersebut. Perubahan tersebut terjadi tanpa adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Penyebab perubahan sosial evolusioner ini yaitu karena masyarakat menyesuaikan diri terhadap kebutuhannya. Contoh di bidang komunikasi maupun transportasi. Dan yang kedua, ada perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial ini sangat berbanding terbalik dengan perubahan sosial yang pertama tadi. Mengapa? Karena perubahan sosial ini terjadi secara tiba-tiba dan juga drastis. Perubahan ini terjadi bisa karena direncanakan ataupun tidak. Revolusinya pun disebabkan oleh ketegangan masyarakat dalam menghadapi konflik yang sedang dialaminya. Untuk contohnya, yaitu ada peristiwa terjadinya revolusi industri dari Inggris. Masyarakat Inggris awalnya tidak mengetahui apapun itu yang namanya mesin. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan cepat, masyarakat Inggris sudah memakai mesin untuk membuat alat ataupun bahan makanan. Lalu yang ketiga ada perubahan sosial secara kecil. Perubahan sosial secara kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan berbagai lembaga kemasyarakatan. Contoh-contoh dari perubahan sosial secara kecil diantaranya yang pertama, cara berkomunikasi kita pada awalnya menggunakan surat, kini kita bisa menggunakan email. Lalu yang kedua, pertanian yang pada awalnya menggunakan hewan kerbau sebagai alat untuk membajak sawah, kini kita bisa menggunakan traktor. Lalu yang ketiga, terjadinya emansipasi wanita yang pada awalnya tidak diberlakukan. Wanita dulu hanya diperbolehkan untuk berdiam diri di rumah, tidak dibolehkan bekerja. Lalu yang keempat ada kepercayaan yang dimana pada awalnya bangsa Indonesia hanya mempercayai kebudayaan nenek moyang, dan kini kita menerima berbagai agama lainnya. Bentuk perubahan sosial besar. Nah, jadi apa sih bentuk perubahan sosial besar itu? Bentuk perubahan sosial besar itu adalah perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi industrialisasi. Nah, perubahan ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Maka dari itu,
dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sosial. Contoh perubahan besar pengaruhnya adalah perubahan dari masyarakat ke agraris ke masyarakat industri mengubah pola hubungan kerja. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak, sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya perubahan sosial tersebut sangat penting dan besar. Sosial yang direncanakan. Bentuk-bentuk perubahan sosial berikutnya yaitu perubahan sosial yang direncanakan. Bentuk perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang diperhatikan atau direncanakan oleh pihak yang akan mengadakan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari suatu atau lebih lembaga kemasyarakatan serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan tersebut. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau yang biasa disebut perencanaan sosial. Contoh dari perencanaan sosial yang direncanakan adalah pembangunan jalan tol, jembatan, perubahan sistem televisi. Itulah perubahan sosial yang direncanakan. Bentuk dan contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah kekacauan pada masyarakat. Perubahan sosial yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh warga. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Adapun contoh dari perubahan tidak direncanakan adalah kecenderungan mempersingkat profesi adat pernikahan yang memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat dilihat dari profesi acara pernikahan masyarakat Jawa modern. Selain itu, ada pun contoh lain dari perubahan yang tidak direncanakan yang terjadi di masa kini, yaitu perubahan yang tercipta akibat adanya pandemi COVID-19, di mana banyaknya sektor usaha yang mengalami kerugian maupun terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena akses internet yang belum merata. Perlu juga diketahui, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perubahan berdasarkan waktunya, perubahan berdasarkan pengaruhnya, dan perubahan berdasarkan perencanaannya. Perubahan berdasarkan waktunya terdiri dari perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi dan perubahan yang secara lambat atau evolusi. Perubahan berdasarkan pengaruhnya terdiri dari perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan berdasarkan perencanaannya terdiri dari perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.